menambah kemacetan, kereta komuter menjadi salah satu alternatif transportasi yang dapat digunakan. Namun apakah keamanan kereta komuter sudah memenuhi standar minimal? Berikut liputannya. Di tengah kemacetan ibu kota yang kian tak bersahabat, alat transportasi massal seperti kereta komuter menjadi primadona. Selain murah, waktu tempuh alat transportasi ini juga relatif lebih singkat. Menanggapi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi massal, PT Kereta Api Indonesia pun terus berbenah. Perbaikan di segala lini dilakukan mulai dari sistem e-ticketing hingga gerbong khusus wanita pun disediakan. Namun kecelakaan yang terjadi belakangan membuat pertanyaan, bagaimana fasilitas keamanan di dalam gerbong jika situasi darurat terjadi? Saya mencoba melihatnya langsung. Kali ini saya menumpang di gerbong khusus wanita di kereta komuter. Seperti alat transportasi massal pada umumnya, kenyamanan menjadi nomor kesekian. Untuk hal sederhana seperti tempat duduk saja, penumpang pun harus berebutan. Siapa cepat, dia dapat. Sekarang saya berada di gerbong khusus wanita. Meskipun demikian, masih banyak penumpang pria yang masuk ke dalam gerbong khusus wanita ini. Ya, untuk kenyamanannya sendiri, meskipun saya tidak mendapatkan tempat duduk, saya masih bisa menggunakan pegangan tangan ini untuk mengatur keseimbangan tubuh. Selain itu juga, gerbong ini juga dilengkapi dengan kipas angin yang memberikan hawa sejuk bagi penumpangnya. Namun, untuk keamanan sendiri, di gerbong ini tidak terlihat adanya alat keamanan jikalau gerbong ini mengalami kecelakaan atau berada di dalam kondisi darurat. Seperti palu pemecah kaca tidak terlihat di gerbong ini. Selain itu juga apar atau alat pemadam kebakaran juga tidak terlihat atau tidak terpasang di dalam gerbong ini. Padahal kita ketahui sendiri bahwa kereta ini berjalan atau gerbong ini berjalan, pintu masuk pintu dan keluar masuk penumpang ini otomatis tertutup, sehingga jika terjadi sesuatu di gerbong ini maka penumpang akan kesulitan untuk mencari jalan keluar dari gerbong ini. Alpanya alat keamanan untuk kondisi darurat sangat berbahaya, mengingat pintu kereta komuter otomatis dan hanya bisa dibuka tutup oleh masinis. Hal lain yang membuat miris adalah rem yang dikendalikan masinis. Rem kereta ini ternyata masih manual, sangat bergantung pada kecekatan pengendalinya. Makin berat gerbong, semakin sulit untuk menarik tuas rem. Meski tuas rem sudah ditarik, tak berarti kereta bisa langsung berhenti. Selisihnya 100 meter setelah masinis mengerem. Menanggapi minimnya alat pengaman darurat di kereta, penumpang pun hanya bisa mengeluh. Memecah kaca untuk para penumpang menyelamatkan diri saat kondisi yang darurat. Terus yang kedua itu tombol darurat untuk pintu. Jadi penumpang jika misalnya ada keadaan darurat, mereka bisa pencet tombol itu sendiri tanpa masinis memencet dari kabin masinis itu sendiri. Selain alat, PT KRL Komuter Jabodetabek juga harus mengedukasi penumpang bagaimana menghadapi kondisi darurat. Ada alatnya, belum tentu bisa menggunakan alat itu gitu. Jadi harusnya memang ada petugasnya juga, ada instruksi penggunaan, dan yang pasti sih ada alatnya juga. Kalau selama ini memang tidak semua gerbong, saya pernah beberapa kali lihat memang nggak ada. Pihak KAI mengaku rutin mengecek keberadaan alat pengaman di gerbong kereta. Mengenai ketiadaan di beberapa gerbong kereta, mereka akan segera menindaklanjuti. Standar keselamatan di setiap gerbong KRL maupun kereta api, kereta lainnya itu memang harus, dan standar keselamatannya harus ada pemecah kaca. Kemudian ada alat pemadam kebakaran kecil. Kalau memang Mbak sudah lihat dan memang kenyataan ada yang tidak, jadi saya akan cek. Keberadaan gerbong khusus perempuan yang berada di ujung depan dan belakang juga menimbulkan perdebatan. Peristiwa Senin Kelabu yang memakan 7 korban menyisakan trauma bagi beberapa penumpang. Sih agak trauma ya, soalnya kan gerbong wanita tuh ada di paling depan sama paling belakang. Tadi juga saya naik di gerbong laki-laki jadi campur. Yang namanya wanita itu patut dilindungi, jadi kenapa enggak kalau gerbong wanita itu di tengah dan laki-laki itu lebih ke depan. Jadi di gerbong wanita itu di tengah, laki-laki di belakang, dan depan juga laki-laki gitu.
PT KAI mengatakan penempatan gerbong khusus perempuan sudah melalui pertimbangan. Namun mereka akan mempertimbangkan kemungkinan pemindahan. Meski pelayanan kereta komuter di Indonesia masih belum memadai, penumpang tak punya banyak alternatif. Pemerintah pun sedang berusaha keras membenahi carut-marut transportasi massal termasuk kereta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.